integritas orang percaya. Namun sebelumnya marilah kita membuka nats firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Baik, kita akan membacanya secara bersama-sama, 3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi kita baca ya, 3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab Roma pasal yang ke-12 ini, Paulus sedang berbicara bagaimanakah orang Kristen harus hidup. Setelah terlebih dahulu dia membicarakan bagaimana orang-orang diselamatkan oleh Tuhan. Ada satu konsep yang baru, ada pemikiran yang baru yang digambarkan oleh Paulus di dalam tulisan-tulisannya, khususnya kitab Roma ini. Mereka selalu beranggapan bahwa bersama atau boleh datang kepada Tuhan itu adalah karena kebaikan. Karena apa? Karena amal. Karena apa? Yang mereka simpulkan melakukan hukum Taurat. Dengan tegas Paulus berkata, tidak. Karena tak satu orang pun di antara kita yang dapat atau layak lagi melakukan atau karena melakukan Taurat Tuhan, maka kita diterima. Tuntutan hukum Taurat adalah harus melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Adakah di antara manusia yang dapat melakukan itu? Paulus sendiri jawab, tidak ada. Tidak seorang pun. Semua manusia telah berdosa. Lalu mereka mensyukuri itu. Mereka menyalurkan rasa syukur akan semuanya itu. Kalau bukan karena anugerah, kalau bukan karena kasih setianya Tuhan, tak satu pun di antara kita lagi yang bisa diselamatkan. Itulah yang disimpulkan oleh Paulus di dalam tulisannya ini. Nah, pertanyaan berikutnya sama seperti pertanyaan-pertanyaan kita sekarang. Lalu kalau begitu, bolehlah kita sesuka hati ya. Bolehlah kita berdosa-berdosa. Sebenarnya itu sudah dijawab di dalam pasal 6. Bolehlah kita itu sesuka hati karena toh kita diselamatkan bukan karena melakukan yang baik kok. Kita diselamatkan karena iman. Maka Paulus berkata, hai kamu orang-orang yang sudah ditebus, serampangan itukah kamu cara berpikir? Maka dia jawab begini, Yesus itu mati karena dosa-dosamu. Adakah di antara kamu yang masih terus mau menyiksa atau menyalibkan Yesus kembali? Atau bahasa yang dipakai, menginjak-injak dan menganggap rendah darah perjanjian itu? Seakan-akan Paulus membawa kita, aku mati, aku harus masuk neraka, itu karena dosaku. Dan untuk itu Yesus mau mati di kayu salib. Dan sekarang kita disuruh melihat kayu salib itu. Adakah orang yang sepele melihat kayu salib yang begitu mengerikan itu? Harusnya tidak. Di sana kita harus berkata, akulah penyebabnya Yesus yang mati di kayu salib itu. Masakan atau mengapa lagi saya harus terus-menerus hidup bergelimang dengan dosa ini? Bukankah ini adalah sesuatu yang harus kuhindari sebagai rasa syukur saya, sebagai rasa saya menghormati Tuhan? Itulah yang diharapkan oleh Paulus. Harusnya
kita lakukan. Bukan hanya itu. Lalu dia menginginkan, apakah bagian orang-orang percaya ini? Dia menginginkan kita menjadi teman sekerja, bukan menjadi lawan daripada kerajaan itu, tetapi membangun kerajaan itu bersama-sama dengan Tuhan. Maka kepada jemaat di Roma itu dikatakan, karena itu saudara-saudara, ayat 1 yang saya baca ini, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau Tuhan telah memberikan nyawanya, mempersembahkan tubuhnya menjadi korban untuk kita, disembelih, begitulah istilah yang dipakai oleh Yesaya. Tidak seperti manusia lagi, sudah seperti domba yang dibawa ke pembantaian, dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu sekarang Tuhan Yesus katakan, kamu pun harus mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan. Konsep itu ada di dalam perjanjian lama. Setelah domba atau lembu itu dipotong, ada bagian-bagian tertentu diambil, lalu itu dibakar di api pembakaran itu. Istilah yang dipakai, wangi-wangian yang mengharumkan bagi Tuhan. Kitab Ibrani menceritakan itu aja simbol saja. Sesungguhnya yang bisa membuat seperti itu, pengorbanan seperti itu siapa? Hanya Yesus. Mungkinkah lembu menebus manusia? Tidak. Yesus dikorbankan seperti itu. Lalu dia sekarang suruh, kamu pun harus mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan itu adalah total. Mempersembahkan itu adalah segala sesuatu menjadi miliknya. Mempersembahkan itu adalah aku tidak ada lagi. Harusnya begitulah sikap orang Kristen. Maka dia mengajak kita dimulai dari berpikir. Atau kita berbicara dulu tentang integritas. Apa artinya di sini saya buat pendahuluan integritas orang Kristen adalah nilai penting dalam komunitas Kristen. Ini mencerminkan kesetiaan terhadap kebenaran dan moralitas. Integritas memainkan peran kunci dalam membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan dan sesamanya. Jadi kalau kita memperhatikan ini, ada satu kata atau kita definisi integritas itu sebelum itu. Integritas adalah suatu kualitas moral yang mencerminkan kesatuan antara perkataan dan tindakan. Integritas melibatkan kejujuran, keadilan, dan keteguhan dalam prinsip-prinsip Kristen. Karena kita berbicara tentang integritas orang Kristen. Ini melibatkan kesetiaan terhadap nilai-nilai yang Tuhan perbuat, nilai-nilai, value yang ada pada Tuhan, dan hidup yang konsisten dengan ajarannya. Apa dan bagaimana ini akan kita buat? Teman-teman, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak di antara kita yang tidak tahu arah kemana harus aku melangkah. Saya berikan contoh. Satu ketika kita bertemu dengan orang-orang tertentu, lalu dia mengungkapkan pendapatnya. Yang penting bagi saya, aku dapat uangnya. Oh, apapun dibilangnya, padahal nih Messi, yang penting aku dapat uangnya. Lalu tentu ibu-ibu ada yang enggak setuju. Itu tentang nilai saja. Ini bukan soal benar atau salah. Lalu ibu yang lain akan berkata, enggak mau aku. Kesana itu uangnya itu, jadi suka-sukanya sama aku. Nggak punya uang pun aku nggak apa-apa. Lalu dia berprinsip bahwa dia tidak akan mau menerima uang seperti itu. Karena nanti akan suka-sukanya dengan saya. Enggaklah. Lalu ini berdebat. Ini namanya debatnya nanti debat kusir, nggak ada kalah menangnya. Tergantung ibu pegang yang mana sebenarnya. Alah, kata-kata saja. Yang penting kan kita dapat uang.
Kalau dapat uang ya biar dibilangnya itu. Kita anggap saja angin lalu itu apa yang disebut. Ada nggak punya prinsip seperti ada? Ada orang seperti itu. Dan memang dia selalu banyak dapat uang. Gak pedulian dia. Mau bilang apa, dianggap angin lalu sajalah. Sudah berlalu saja kok itu. Maka ketika orang ini berdebat, maka kita akan bingung. Mereka akan buat argumentasi masing-masing. Lalu kalau ibu-ibu pegang yang satu, pasti ibu-ibu akan membenarkan yang satu. Yang lain akan ibu salahkan. Itulah pentingnya nilai. Itulah pentingnya value. Itulah pentingnya bagi kita ada sesuatu yang kita pegang menjadi landasan. Kata integritas itu sendiri bisa menjadi kabur kalau itu tidak tepat, kalau itu tidak ada. Jadi di sini dikatakan oleh firman Tuhan, kamu harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau nilai yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi nilai kita udah pasti berbeda. Perhatikan, cara berpikirnya udah berbeda. Moralnya pasti lebih mulia. Tujuannya lebih tinggi. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 ini dimulai dari cara berpikir. Mari kita baca ayat 12. 3, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus mengajak, memang kita berbeda. Ini sangat sering saya khotbahkan. Kalau ibu-ibu masih merasa terus sama saja kami dengan yang di luar sana, berarti belum sampai. Lihat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak boleh serupa. Orang itu melakukan ini, ya kita juga. Masa kita nggak bisa? Dalam hal-hal apa? Coba ini. Di dalam cara berpikir, di dalam moral, Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid itu, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi, maka kamu tidak layak masuk kerajaan itu. Bayangkan orang Farisi itu tinggi sekali itu secara moral. Tapi Yesus katakan, kamu harus berbeda. Orang Farisi memaknai tentang berzina misalnya, itu harus melakukan. Aku berkata kepadamu, kalau ada seorang laki-laki melihat perempuan, lalu dia birahi karena itu sudah berzina. Kalau ada di antara kamu menyangka membunuh itu adalah menghabisi atau melenyapkan nyawa, aku berkata kepadamu, kalau ada saudara-saudara yang marah, kamu sudah membunuh. Lalu ada di dalam Tauratmu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, kamu harus mengampuni musuhmu yang menganiaya kamu. Berbeda gak? Berbeda sekali. Di dalam hal apapun kita selalu disuguhi. Ya memang kita harus balas dong. Kalau sekali enggak apa-apa. Kalau 2 kali enggak apa-apa. Tapi jangan coba 3 kali. Kan begitu lagu itu ya. Jadi 3 kalilah kita mengampuni. Tapi Tuhan katakan, aku berkata kepadamu 7 kali, 70 kali dalam 1 hari. Berat gak? Berat. Puji Tuhan tadi, ibu itu kesaksian. Rupanya ketika dia lepaskan, ada kesukacita. Betul. Itulah kekristenan. Berbedakah? Berbeda. Berbedakah di tujuannya? Berbeda. Mari kita lanjutkan. Maka perlunya pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran akan menyebabkan arah hidup seseorang. Pembaharuan pikiran dalam Roma 12 ayat 2b adalah pembaharuan pikiran yang bertalian dengan kesadaran seseorang terhadap kebenaran, yaitu firman Tuhan.
yang membangun pemahaman akan makna hidup yang benar. Saya sudah buat contoh tadi. Kalau ibu-ibu merasa bahwa ini benar, inilah yang baik, maka sudah cenderung ibu-ibu melakukan itu. Kalau ibu-ibu percaya hepeng do mengatur pertibion, maka segala sesuatu ibu-ibu akan mempertimbangkan dari hepeng. Yakinlah, udah pasti itu, ndak kemana lari-larinya. Mau ngarok hepeng Muhammad, maka Tuhan entah di mana. Udah pasti, ndak usah kita lari kemana-mana. Kalau ibu-ibu merasa bahwa dipuji itulah yang paling penting, termasuk di dalam pelayanan ini, maka ibu-ibu tidak akan mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin saja tidak ada pujian. Udah pasti itu. Lalu kalau ibu-ibu melakukan tidak dipuji, mungkin ibu-ibu akan mundur besok. Tidak ada apresiasi, tidak ada pujian di situ. Hanya terus saja mau digenjot terus, tidak ada juga. Karena ibu-ibu menganggap pujian dan hormat manusialah yang utama. Maka pasti ibu-ibu akan melakukan. Maka Paulus katakan, berubah cara berpikirmu. Budi, akal budi di sini mungkin kita lebih cenderung kalau budi itu adalah akhlak, kan bukan, sebenarnya bukan. Itu akal budi, pikiran atau mindset. Itu. Cara berpikir kita, melihat sesuatu, memandang sesuatu itu, apakah dengan cara firman Tuhan atau yang diajarkan oleh Tuhan atau dunia ini. Janganlah serupa dengan dunia ini. Dunia ini sudah pasti akan mengajarkan apa? Kesombongan, ketamakan, memuaskan diri, menonjolkan diri dan seterusnya. Tapi firman Tuhan berkata, bukan itu. Tetapi apa? Memuliakan Tuhan. Hepeng do mengatur pertibion. Itu telah lama merasuk di dalam kehidupan manusia. Termasuk kita orang-orang di Sumatera ini, orang Batak ini. Pak Tobing selalu katakan itu. Itu telah merasuk mulai dari kecil. Saya masih ingat dulu, waktu saya di kampung. Ada beberapa satu opung kami. Lalu itu selalu dikatakan, sian opung nihalakan orang opung sana udah berkembang semua dari kita tidak. Jadi kita harus jadi dimotivasi untuk bisa mengimbangi satu opung sana. Iya, mindset itu sudah ditanam. Jadi kita harus lebih dari mereka. Kita harus lebih dari mereka. Dalam arti apa? Kita harus mengalahkan mereka. Dan sampai saat ini terus menerus pikiran itu tidak terlepas dari kita semua. Maka Paulus katakan, sekarang berpikirnya tidak seperti itu lagi. Perbaharui. Saya beberapa kali mengatakan ini. Penghormatan kita kepada seseorang itu selalu atau banyak di antara kita apa? Karena keberadaan seseorang. Mungkin saja karena hartanya. Lalu penghormatan kepada orang-orang jujur dan berintegritas tidak begitu kelihatan. Kalau itu orang kaya, bapinete masuk, dia tunggu dulu. Penting itu. Udah acara mau mulai ini. Tunggulah. Kalau itu orang baik tapi pas-pasan, enggak madohoti mai. Di kalangan yang lebih muda sekarang, maka status sosialnya dilihat dari mananya tahu. Cara penghormatan kepada dia tahu apa? Mobilnya. Oh, ibu-ibu barangkali enggak ikuti itu ya. Mobil apa? Mobil kelas Avanza? Kelas Avanza lah dia. Mungkin naik sedikit kelas apa lagi? Enggak perlu sekali sama kita, tapi naik lah dulu ya. Baru naik
Land Cruiser barangkali ya, yang sudah MM ya. Di MM itu pun mereka sudah mulai itu kotak-katik lagi. Udah di atas 2M enggak? Nilai orang ditentukan dari itu. Mau kamu orang baik, mau kamu orang benar, mau kamu orang jujur, tak pedulian orang. Tetap saja kamu dianggap, mana? Burju nyanyi alay. Alay apa? Kenapa? Harusnya cukup burju. Selesai. Ya, burju, cukup. Dan itu yang diinginkan Tuhan. Kalau cara berpikir kita, misalnya orang yang berjula, yang harusnya kita kagumi dalam arti apa? Itulah yang menjadi patron, orang yang adil, orang yang jujur, orang yang sopan. Mau bersambarangan pun ngomongnya, pokoknya banyak uangnya, bisa mentraktir kamu. Padahoni maisi, yang penting aku dapat. Udah jadi begitu. Hari ini Tuhan katakan, berubahlah cara berpikirmu. Lihat yang Tuhan inginkan. Lihat yang Tuhan katakan. Jangan lihat dan dengar, jangan serupa dengan dunia ini. Karena itu akan membawa engkau kepada apa? Kepada kerusakan yang lebih rusak lagi. Dan ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cara berpikir kita ini. Lihat. Tetapi berubahlah yang merah itu oleh pembaharuan budimu. Budimu di sini akal budi itu mindset itu, pikiran. Kita mulai dari berpikir. Sampai sejauh mana sih hidup ini? Misalnya begitu. Ini bukan orang-orang yang pesimistis, bukan. Kadang perlu juga itu. Cari pun sebanyak-banyaknya harta, tinggal juga itu. Kadang nasihat-nasihat ibu, orang-orang tua kita dulu ya. Sangat penting untuk kita ingat. Betul gak? Tinggal. Ada orang yang sangat kaya, membeli 5 sekaligus rumah sakit. Paling hebat di dunia dia bisa. Itu pendiri Apple itu. Bisa dibelinya itu rumah sakit. Jadi bukan hanya bisa berobat ke rumah sakit terhebat, bukan. Rumah sakitnya sendiri dibeli 5 sekaligus seperti itu. Karena uangnya ribuan triliun. Tapi bisakah dia bawa? Selesai sudah. Dan Tuhan ingatkan kita. Mari berpikir seperti yang Tuhan inginkan. Karena itulah yang mulia. Itulah yang tinggal menetap, yang Tuhan buat menghargai kamu. Karena kamu tidak sama dengan dunia ini. Kalaupun aku memiliki, bukan hal yang bisa kuandalkan. Maka kalau Tuhan titipkan juga lebih kepadamu, katakanlah harta, katakanlah kepintaran. Berubahlah cara berpikirmu. Jangan pernah itu membuat engkau menjadi sombong. Sepertinya kamu sudah lebih dari orang lain. Maka mungkin kamus-kamus remaja enggak level. Emang udah hebat kali kamu. Ditidus Tuhan ini kamu gampang tahu ditidus. Sorry, saya harus katakan ini. Enggak. Berubahlah cara berpikirmu. Enggak ada yang bisa kami harus banggakan dan sombongkan. Perlunya pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran dalam Romanya adalah pembaharuan pikiran yang berkalian dengan kesadaran seorang terhadap kebenaran yang yaitu firman Tuhan, yang membangun pemahaman akan makna hidup yang benar. Sudah, berpikirmu benar, cara pandangmu benar akan firman Tuhan, maka sudah pasti kamu akan berperilaku benar. Sama seperti yang saya buat contoh tadi. Kalau kamu rasa yang mulia itu adalah hidup, tidak usah dijengkali orang, maka kamu tidak akan pernah mau dijengkali orang dengan apapun. Dibeli oleh apapun, tidak. Aku tidak. Aku lebih berharga daripada itu. Tapi kalau kamu berpikir secara pragmatis namanya itu, ya yang penting kita dapat. Ifat dohoni besi,
Diam-diam juga awak nggak dapat uang, ngapain ya kan? Diam-diam awak baik-baik nggak makan. Memang bisa dapat makan awak dengan dipuji-puji? Enggak lah, apa-apalah pedoho nih Messi, yang penting saya dapat. Jadi seseorang datang di tempat ini. Lalu dia katakan, Pak, saya mau mencalonkan diri seperti ini. Oh bagus, apa programmu? Saya tanya programnya. Bingung dia. Gimana mau kami dukung? Siapapun kita dukung, asal baik. Kan itu. Lalu sepertinya dia mau memberi sesuatu kepada kita. Iya, kami berdua dengan Naham pun menghadapinya. Saya katakan, enggak boleh lah. Masa kita asal dukung. Langsung tanya lah kan, apa yang perlu di yayasan ini? Banyak kali yang perlu di yayasan ini. Saya bilang, kalau soal perlu banyak kan. Tapi kita sudah punya prinsip. Kita harus mendukung yang baik. Ibu-ibu, kita harus mendukung yang baik. Sekali lagi, kita harus mendukung yang baik. Jangan karena dikasih uang, money politik sekarang ini. Itulah pikiran Kristus. Amin. Lalu, waktu itu datang dia. Baik, saya akan mendengarkan. Nanti di inilah di kafe ini. Oke, saya bilang penghubungnya, ke penghubungnya. Nanti saya yang bayar kopinya, jangan dia. Tanya nanti. Nah, ampun tanya. Saya yang bayar kopinya ya, jangan dia. Karena apa? Kami justru mau mendukung orang yang baik. Bukan memuroti. Orang-orang enggak dalam Tuhan aja tahu. Malulah katanya kan, itu sekarang kan promosi di TV kan. Malulah kalau terima uang. Di ibu-ibu, ku hantam kau ya, 5 tahun. Masa orang Kristen enggak ngerti itu? Berubahlah cara berpikirnya. Amin. Proses pembaharuan itu jelas harus ada. Ibu-ibu lihat ini, lama-lama akan tahu rahasianya. Ibu-ibu sebelah kiri ya, saya harap masih jelas lah ya. Nah, ini tidak sedang menguji. Ibu-ibu kira-kira kalau hanya 2, jangan pilih yang lain, hanya 2. Umur ibu ini 20 tahun atau 85 tahun? Berapa? 85 tahun? Di sini? 85? Ada yang mengaku ini 22 tahun? Masa? Adakah? Ada, mulai ada kan? Ada kan? Enggak ya, 85-nya? Sorry. Oh, ikut dia ya, sorry ya. Coba dulu ya, tes. Sebentar ya. Kalau ini masih ya, masih kelihatan ya, si tua-tua itu ya. Oke, sedikit lagi aku geser. Oke, karena kalau memang sudah ini berapa dia? 20 ya, saya geser sedikit ya. Ini memang salah sistem ini, sorry ya. Saya geser sedikit. Tetap 20-nya dulu lihat. 20 ya? Adalah. Kenapa 20? Kenapa ada 85? Itu sebenarnya perspektif, cara kita melihat.
Semakin lama, semakin ibu tahu dua-duanya itu ada. Dua-duanya ada. Dan biarlah sampai sekarang masih rahasia. Nanti saya bagikan fotonya sama ibu-ibu. Sepintas lalu, bisa saja kita sudah merasa tahu kekristenan itu. Sepintas lalu. Tanya ini yang lama sudah belajar firman Tuhan. Iya ya, makin lama kita pelajari, makin banyak juga yang belum tahu ya. Itulah sebabnya dikatakan firman Tuhan itu kaya. Terus menerus. Iya, dulu aku begini, dulu aku seperti ini. Maka proses pembaharuan pikiran itu sangat penting ibu-ibu. Maka kalau disuruh datang terus di sini ikut PA, berlangsung secara terus menerus. Dan pembaharuan pikiran tersebut terjadi melalui pendengaran akan firman Tuhan. Di mana proses tersebut berlangsung oleh pekerjaan Roh Kudus yang mengilhami pengikut Kristus agar dapat mengerti firman Tuhan. Belajarlah terus, belajar terus, belajar terus. Kalau kamu sekali dengar langsung sudah jadi, tidak. Itu memerlukan proses. Itu memerlukan hal yang lebih lagi. Oh iya. Dan akhirnya pengalaman hidupmu mengiyakan atau mengaminkan firman Tuhan itu. Semua pikiran-pikiran yang janggal, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu, pada akhirnya akan dipertunjukkan salahnya. Orang-orang yang berpikiran seperti Kristus atau seperti sesuai dengan Alkitab, itu apa? Akan kamu lihat benar. Benarlah orang-orang yang benar itu dipelihara oleh Tuhan sampai anak cucunya, begitu firman Tuhan. Tapi kalau kamu tidak mau diproses, dengar firman Tuhan, akan susah mendengar itu. Tujuannya jelas. Tujuan perubahan pikiran itu supaya kamu, atau kita lihat ini ayatnya, kita baca, yang merah itu sebenarnya penonjolannya, tapi kita baca aja dari awal, 3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Inilah caranya supaya kamu bisa membedakan. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Kalau cara berpikirmu masih terus cara berpikir yang lama, manusia lama atau dunia ini, kata Paulus tadi, maka tak akan pernah kamu tahu itu mana kehendak Tuhan dalam hidupmu. Tidak tahu. Tetapi orang yang terlatih, orang yang sudah merubah cara berpikirnya dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau orang katakan orang jujur itu bujur, enggak lah. Hiduplah benar dan jujur kata Tuhan, maka di jalan-jalanmu akan ada berkat demi berkat. Amin. Itu ini jualan di Pringgan. Tapi ini yang saya ceritakan yang di sebelah sana dulu itu, jual jeruk. Jual jeruk mereka. Ini Pak Tobing ini yang menceritakan. Kalau kita karo. Jadi pelayanan kita, Pak Tobing katakan, mana? Oh iya, ceritalah. Gimana lah Pak Tobing? Orang itu laku saja. Jadi ibu nggak laku. Kenapa rupanya? Iya, harga sama. Kami ambil, tapi mereka jual bisa 10.000. Lalu ibu kenapa gak bisa jual 10? Sebenarnya gak bisa Pak Tobing jual 10.000. Karena modalnya saja udah 10.000, gak mungkin. Gak mungkin. Lah kusut lagi, itu kan banyak busuk itu jeruk. Lalu kenapa mereka bisa begitu, kata Pak Tobing? Dikurangi timbangannya. Oh. Tapi karena dia sudah dengar firman Tuhan, Pak Tobing katakan, gak boleh. Kamu harus tetap seperti itu. Singkat cerita ini, setelah sekian lama, sekian tahun lah, mungkin setahun 2 tahun, Pak Tobingnya kesaksian lagi cerita.
Iya, saya pernah dilayani Bapak Tubing ini, rupanya saya terapkan seperti itu. Lama-lama ketahuan juga. Jadi orang jadi lebih percaya kepada dia. Jadi pelanggan dari 10 hampir sama dia semua. Ini di Pringgan ini. Nanti tanya Pak Tubing jelasnya kalau mau tahu siapa orangnya. Saya mendengarkan itu dari kesaksian Pak Tubing. Lihatlah. Tidak kurang panjang tanganku untuk menolong engkau. Kalau engkau setia berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Jadi kamu tahu membedakan. Enggak lah. Untung-untung seperti ini enggak cocok ini untuk aku ini. Untuk anak-anakku ini. Enggak boleh ini. Hidup benar. Itulah yang Tuhan tunjukkan. Jadi saya mau kembali sedikit ke sini. Itu terjadi proses. Saya tahu sekali itu. Ini adalah pekerjaan yang berat dan itu akan harus berulang-ulang. Berulang-ulang kita latih hati kita ini. Benar dan saksikan. Benar dan saksikan. Akhirnya kita akan berkata, ya inilah yang benar. Sepuluh kurang 1 berapa? Jelas ya? Mana lebih besar 10 dari 9? Sekali lagi, 10 kurang 1 sama dengan mana lebih besar 10 atau 9? 10. Kalau 10 udah pas-pasan. Bahkan kadang udah kurang. Kalau 9 lebih kurang. Benar? Karena lebih besar 10 daripada 9 kan? Benar gak? Sekarang Tuhan katakan begini. Di dalam rumusku itu baca terbalik. 9 bisa mencukupi bahkan melebihi dalam hidupmu. Orang Israel kesulitan memberikan 1/10 kepada Tuhan. Mereka punya alasan dan terus selalu buat alasan. Memang benarlah apa yang terjadi. Banyak sekali di antara mereka yang serba kekurangan. Lalu terjadi perubahan di dalam sejarah orang Israel. Setelah mereka memberikan perpuluhan, disebut oleh Alkitab, mereka berkelimpahan dan tak berkekurangan. Memberi orang-orang yang datang di Israel itu untuk makan. Dari mana itu? Udah jelas sekali 10 kurang 9 itu 10 kurang 1 itu atau 100 kurang 10 90. 100 itu lebih besar lah daripada 90. Tetapi 100 saja sudah kurang. Apalagi 90. Maka kata Tuhan, berubahlah cara berpikirmu. Kalau Tuhan katakan, aku mencukupkan dari yang 90 itu, bahkan berkelimpahan, maka Tuhan, aku lakukan itu. Dengar dan saksikan. Dengar dan lakukan. Agak-agak masih susah, dengar lagi, lakukan. Ujilah aku, kata Tuhan. Apakah aku tidak akan melimpahkan kepadamu berkat-berkat. Itu harus pengulangan. Lalu disebut di sini, apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu yang baik. Harus yang baik. Konsep kebaikan dalam hal ini dikaitkan dengan kehendak Allah. Itu artinya kebaikan di sini adalah kebaikan yang tidak bertentangan dengan naturnya Allah. Maha kudus, maha adil, maha bijaksana, dan lain-lain. Baik bagi kita, sering sekali itu karena apa? Menguntungkan kita. Mau katakan bisnismu baik, walaupun itu adalah kecurangan, tapi karena itu adalah menguntungkan, bisa saja kamu katakan itu kebaikan. Tapi baik di sini harus dengan baiknya Tuhan. Segala sesuatu harus dicerminkan. Bagaimana Tuhan itu ada? Hidupnya kudus. Adil. Perbuatan-perbuatanmu harus adil. Harus bijaksana. Itu maksud Tuhan.
Jadi baik jangan karena baik untuk kita, harus dipertimbangkan. Sekali lagi sore ini menjelang malam ini tidak akan bisa kita ambil semua. Kembalikan tadi, belajar lagi ya. Ibu-ibu masuk semua kelompok PH. Kenapa? Di sana akan jauh lebih jelimit. Di sini seperti yang saya katakan, tidak mungkin bisa sampai jam 9 kita nanti karena masih banyak ini topiknya. Ini aja sampai jam 8. Apalagi dibahas sampai dalam kali sampai jam 10. Marahlah nanti bapak di rumah. Situ dia roh kata. Jadi nggak usah sampai jam 9 gitu ya. Sampai setengah 9 aja. Boleh? Jangan kebaikan kamu ukur dari dirimu. Kebaikan karena Tuhan. Lihatlah apa yang menurut Tuhan baik. Apa yang baik? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembarian budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang bersempurna. Berarti yang kedua adalah berkenan kepada Allah. Kehendak Allah itu adalah yang baik, Nah ini, yang kedua. Kehendak Allah itu adalah apa yang berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah dalam bahasa Yunaninya dapat berarti yang disenangi Allah. Jadi fokusnya adalah kesenangan Allah, bukan kesenangan manusia. Mana yang Tuhan inginkan kita lakukan. Semalam kami ada PA di sini, bermacam-macam kesaksian itu. Tetapi pada ujungnya adalah mana yang Tuhan berkenan. Karena Nuh membangun bahtera, itu PA di koordinasi. Bahtera ini rupanya panjangnya, lebarnya, tingginya itu luar biasa sekali. Hanya dilakukan oleh Nuh, mungkin dibantu oleh anak-anaknya lah, Sem, Ham, Safet ya. Setelah dibantu ini pun masih sangat sulit sekali lah tentunya mereka itu. Di dalam ayat yang ke-22 disebut begini, maka Nuh melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Persis seperti yang dilakukan. Untuk apa itu? Untuk apa? Kenapa? Sementara yang lain mau ngejek dia lah ya. Apanya ini yang mau dilakukan si Nuh ini? Masa dia membangun bahtera di atas gunung? Ada saja. Lalu itu bukan pukulan yang gampang untuk diatasi oleh Nuh. Tapi dia meneruskan. Apa yang terjadi? Benarlah. Nuh dan keluarganya, parumennya atau menantunya, 3 anaknya, istrinya, 8 mereka. Bersama harimau dan sekutunya. Selamat ya. Apa yang Nuh melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Itu penting. Kita harus melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Itulah yang berkenan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Bukan yang berkenan kepada kita. Kalau yang berkenan kepada kita sangat-sangat rancu itu nanti. Tapi apa yang Tuhan inginkan, itu yang harus kita lakukan. Jadi bukan apa yang kita inginkan. Ini hanya mengulang saja. Tetapi yang saya merahi itu ayatnya. Yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, apa kehendak Allah? Ketiga, kehendak Allah itu adalah yang sempurna. Sempurna dalam bahasa Yunaninya tolios, berarti penuh atau lengkap. Lengkap dan penuh itu menyangkut totalitas, tidak parsial tetapi menyeluruh. Melakukan firman Tuhan tanpa pilah-pilah dengan sepenuh hati. Melakukan firman Tuhan itu tidak dipilah-pilah. Yang ini aku suka, yang ini tidak. Jemaat di Korintus ada masalah mereka, dipuji oleh Paulus di dalam banyak hal. Tapi ada satu yang mereka tidak lakukan, lalu mereka dicela oleh Tuhan. Yesus mengajar kepada orang-orang Farisi, yang satu harus kamu lakukan, yang lain jangan kamu abaikan. Kalau kita melihat itu buah roh, sering sekali dikatakan buah-buah roh. Enggak. Penamaannya buah roh. Dalam bahasa Inggris pun jelas itu.
Itu bukan plural itu, tapi singular. Maksudnya hanya satu buah. Jadi kalau ibu-ibu penuh kasih, buah roh ialah jadi jangan ada orang yang kasih tapi membuat sakit hati orang, ya. Sukacita, tapi sukacitanya membuat orang gak nyaman. Bisa? Semua sisi itu. Itulah sebabnya kita harus terus belajar. Penuh, total, tidak pilih-pilih. Lalu bukan hanya pilih-pilih saja, pilah-pilah saja. Sepenuh hati. Apalagi sepenuh jiwa, sepenuh raga, semua tenaga kita ini. Dan konsisten, setia. Bandingkan dengan persembahkanlah tubuhmu dalam ayat 1 tadi. Kalau dipersembahkan tahu ya, gak boleh lagi diambil-ambil. Kita lah misalnya persembahkan domba. Udah, aduh enak tadi itu. Pinggol-pinggol itu, pinggol-pinggol. Gak boleh dibakar habis itu, oke? Kalau ibu-ibu mempersembahkan diri kepada, persembahkanlah. Ya, itu yang sempurna. Maka kita balik ke yang terakhir. Tampil beda. Dunia dengan cara berpikirnya, lihatlah, mereka ingin memuaskan diri sendiri. Dunia dengan moralnya, moral itu adalah sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan. Makanya aturlah moralmu, kan katanya sekarang ini ya. Jadi kalau moral itu mau buat apa orang terserah. Dunia dengan tujuannya sangat terbalik dengan Tuhan. Kita teladani Yesus Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita sudah belajar tentang integritas orang Kristen. Saya ingin menonjolkan poin yang kedua tadi, proses. Meneladani Kristus itu adalah suatu proses yang panjang. Maka ibu-ibu di sini, marilah tekadkanlah datang di tempat ini. Kami hanya bisa memberikan garansinya begini. Kita tidak akan mengajarkan di luar firman Tuhan di sini. Saya tahulah ada persekutuan-persekutuan ibu yang lebih mantap dari sini ya kan. Asik ya kan, banyak lah ya di Medan ini ya kan. Tempat-tempat itu pun kayaknya sih lebih nyaman lah ya. Saya tidak sedang mencela mereka, tapi di sini kita akan setia belajar firman Tuhan. Tidak kompromi-kompromi. Dan saya harap tidak akan ada yang sakit hati. Karena gak ada gunanya ibu-ibu lawan firman Tuhan. Itu akan memukul kamu. Tetapi jauh lebih atu hadang bu, enggak belum bisa aku. Tapi aku mau belajar. Itulah tadi proses itu. Mengikut Kristus. Demikianlah kita akan hidup diberkati oleh Tuhan. Amin. Habis satu buku. Ini udah lembaran terakhir. Mari kita berdoa.